Masya Allah, tabarakallah, masih kembali lagi dalam Kami Damai Indonesiaku dengan tema Perang Menguji Persatuan Umat. Nah, kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai_indonesiaku_tv1. Yang akan menjawab terlebih dahulu Ustadz Fahmi Salim yang bertanya atas nama Bagas Putra. Assalamualaikum Ustadz. Apakah tidak adanya perang di dunia ini merupakan salah satu tanda bahwa hari kiamat sudah dekat? Silakan Ustaz. Tidak ada perang. Tidak adanya perang. Oh. Apa ini maksudnya adanya perang mungkin ya ini ya. Typo kayaknya Ustaz. Ya, ini kayaknya typo ya pertanyaannya ya. Justru semakin mendekati hari kiamat, kalau kita baca kitab-kitab hadis ya, terutama Kitabul Fitan wal Malahim, itu ada yang disebut dengan Al-Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah itu bahasa Arab dari akar kata lahm, daging. Kenapa disebut Malhamah Kubra? Ini perang besar karena dia akan mencabik-cabik daging kita. Ya, ini perang yang sangat dahsyat dan disebutkan di 3 kitab dalam tradisi Yahudi, Kristen dan Islam. Ya, kalau dalam Islam itu lebih banyak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, meskipun di Al-Quran tidak banyak disinggung. Tetapi yang disinggung oleh Al-Quran adalah فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدِ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 7. Jika datang janji kehancuran yang kedua dan terakhir buat Bani Israel, apa kata Allah? Ya, maka hamba-hamba pilihan kami yang dimention oleh Allah di ayat keempat, mereka akan bangkit kembali dan akan menyuramkan wajah-wajah kalian. Dan mereka akan memasuki Masjidil Aqsa untuk kedua kalinya. Dan mereka akan menghancurkan kesombongan kalian dengan sehancur-hancurnya. Nah, ini yang disebut, yang ditafsirkan oleh banyak ulama ya, dikaitkan dengan hadis-hadis Malhamah Kubra di akhir zaman. Itulah penghukuman Bani Israel, Yahudi laknatullah akan terjadi ketika mereka sudah berkumpul di Baitul Maqdis. Dan inilah zaman kita sekarang. Makanya kita lihat apa? Begitu banyak konflik peperangan di dunia ini dan porosnya ujungnya satu. Dari mana? Elit global. Elit global ini yang mengendalikan dunia. Siapa yang mengendalikan dunia? Negara-negara besar. Siapa yang mengendalikan negara besar? Di belakangnya ada kekuatan uang yang dimiliki oleh jaringan Yahudi internasional. Lantas kalau boleh saya menambahkan sedikit, apakah kita bisa mengambil ini bahwa sebagai tanda kiamat sudah dekat adanya perang antara Iran dan Israel ini Ustaz Fahmi? Iya, perang yang dimention dalam hadis-hadis Nabi SAW itu adalah perang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Itu Nabi SAW mengatakan sendiri, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai orang-orang Islam memerangi Yahudi karena Yahudi berbuat kerusakan yang begitu besar. Maka terjadilah perang itu. Sampai katakan Nabi SAW, la taqtulunnahum. Kalian pasti akan mengalahkan mereka. Ya, sampai mereka lari bersembunyi di belakang batu, di belakang pohon, di belakang apa saja. Itu ya semuanya mengaku ini di belakang saya ada Yahudi sedang bersembunyi. Bunuhlah dia. Kecuali satu pohon yang namanya pohon gharqad. Karena itu adalah pohon yang ditanam oleh orang-orang Yahudi untuk melindungi mereka. Jadi saya kira ini perang di akhir zaman itu memang mengarah semuanya ke arah sana, menuju sana. Makanya sekarang kita harus banyak-banyak ya melindungi diri kita dengan surah Al-Kahfi. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi dia akan terjaga, terlindungi dari fitnahnya Dajjal. Kalau nyebut Dajjal jangan ke anak, Pak. Halo, Assalamualaikum. Anak bandel Dajjal lu, berarti bapaknya dong Dajjal. Emaknya yang Dajjal ya kan? Jangan, Dajjal ini makhluk jahat. Dia akan muncul di akhir zaman dan sekarang tentara-tentara binaannya udah dimunculin dulu. Sudah dikeluarkan. Nih, nanti Dajjal itu menjadi apa? Al-Masih Ad-Dajjal.
Mereka akan diikuti oleh Yahudi dari Asfahan, mereka akan diikuti oleh kelompok-kelompok sesat dari seluruh dunia. Ini yang pengikut Dajjal ini. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim atas jawabannya.